Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang gak bisa kita hitung, gak bisa kita sebutkan satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah nikmat ilmu nafi', ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Ilmu yang merubah kita dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ilmu yang mengantarkan kita dari kesyirikan ke tauhid dan iman. Ilmu yang memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Ilmu yang lahir dari keikhlasan, yang lahir dari keikhlasan. Karena kualitas ilmu kita itu ditentukan oleh keikhlasan kita. Bukan sebatas kecerdasan kita. Bukan sebatas ketajaman kita dalam memahami dan kecepatan kita dalam menghafal. Kecerdasan itu penting. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun kalau sudah bicara al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, yang merubah, itu ditentukan oleh niat dan keikhlasan. Itu ditentukan oleh hati. Abdullah bin Abbas mengatakan, innama yahfadhu ar-rajulu ala qadri niyatihi, atau innama yuhfadhu ar-rajulu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seseorang itu menghafal atau menjaga atau menguasai ilmunya itu tergantung niatnya. Atau bisa bermakna seseorang itu dijaga oleh Allah melalui ilmunya itu tergantung niatnya. Jadi hadirin Allah muliakan, kemampuan kita dalam menjaga ilmu, mengamalkan ilmu, memahami dengan benar, itu tergantung niat kita. Dan penjagaan Allah kepada kita itu tergantung niat kita. Jadi jaga niat itu penting. Kenapa kita hadir, kenapa kita duduk. Makanya ulama kita itu sebelum bicara panjang lebar, sebelum bicara setiap bab dari ilmu, itu mereka mengatakan tathhir wi'a'il ilmi, membersihkan tempatnya ilmu, membersihkan wadahnya ilmu. Karena kalau tempat atau wadah itu nggak bersih, akan ada masalah. Antum mau taruh makanan seenak apapun, semahal apapun, setinggi apapun kualitasnya di kulkas yang rusak, itu makanan akan basi, hadirin. Taruh wagyu itu di kulkas, tapi kulkasnya rusak, itu basi nanti wagyunya. Walaupun kualitas terbaik. Makanya ini hal yang harus perlu kita camkan. Jangan sampai kita senang dipuji, senang disanjung orang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatul mada wa thana'i wa tama' fima 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar. Keikhlasan di dalam hati itu
dengan cinta pujian, cinta sanjungan, dan ambisi memiliki apa yang dimiliki oleh orang, itu tidak akan bersatu dalam diri seseorang kecuali seperti bersatunya air dan api. Maksudnya nggak pernah ketemu. Air dan api itu nggak pernah jadi sahabat dekat, hadirin. Gitu. Nggak pernah cocok tuh air sama api. Nah begitu juga cinta pujian, cinta sanjungan, atau berambisi mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain, dan yang dimiliki orang lain macam-macam loh, mulai dari harta, barang, atau kecerdasan, kedudukan, popularitas. Kita lihat ya, kalau lebih populer dari saya berambisi mengalahkan popularitas dia, itu bisa aja. Atau harta, gitu loh. Motor, mobil, banyak hadir. Itu dengan keikhlasan, nggak pernah ketemu, kata para ulama kita, nggak pernah ketemu. Kalau di dunia ilmu itu banyak-banyakan jamaah, padat-padatan hadirin, kalau jamaah yang datang banyak senang, kalau sedikit sedih, itu nggak pernah ketemu sama keikhlasan, nggak pernah ketemu. Atau pengen tampil, nah ini yang perlu kita camkan. Ilmu kita itu tergantung niat dan keikhlasan kita. Dan ini maksud ilmu nafi. Mungkin kita nggak cerdas, atau kita nggak secerdas teman-teman kita. Tapi kalau kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan ilmu nafi, bahkan bisa jadi melebihi orang yang jauh lebih cerdas dari kita, tapi kurang ikhlas. Tapi senang dipuji, senang tampil, senang dikasih panggung. Itu harus kita camkan, hadirin. Dan ikhlas itu ketenangan, kenyamanan, itu hadirin. Walaupun susah banget ya, tapi hasilnya juga luar biasa. Itu inti dari semua kehidupan, keikhlasan itu. Pokoknya itu yang harus diperjuangkan. Dan itu yang harus lebih diperhatikan. Makanya kan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hendaknya fokus kalian agar amal kalian diterima itu melebihi fokus kalian ke amal kalian itu sendiri. Dan diterimanya amal itu tergantung keikhlasan, hadirin. Jadi fokus kita pada keikhlasan, salah satu maknanya ya, fokus kita terhadap keikhlasan dan ittiba itu, mengikuti sunnah Nabi, dalam prosesnya itu harus lebih besar daripada fokus kita ke pengerjaan ibadah itu sendiri. Itu hadirin. Karena itulah kenikmatan dan kebahagiaan. Dan itulah bagaimana orang-orang besar itu bermain dalam kehidupan. Mereka lebih fokus ke qabulul amal, lebih fokus bagaimana amal itu diterima, dibanding fokus mereka ke amal itu sendiri, tanpa meremehkan amal apapun, tentu saja. Tanpa meremehkan amal apapun, tapi harus fokus gitu. Karena ilmu nafi itu tergantung itu. Ilmu yang bermanfaat itu tergantung itu. Makanya para ulama mengatakan seperti Syekh Saleh, bahwa pencapaian ulama-ulama besar itu ditentukan oleh hati-hati mereka sebelum karya-karya zohir mereka. Ini kadang-kadang kita lupa. Dan memang itu penyakit orang awam kan, kata para ulama. Kata para ulama kan penyakit orang awam itu lebih fokus ke zohir dibanding ke hati. Itu. Beda dengan ulama. Ulama itu fokus ke hati sebelum zohir. Atau fokus ke hati tanpa meremehkan zohir. Itu juga bahasanya.
Dalilnya apa? Orang awam itu lebih fokus ke zahir dibanding ke hati. Sedangkan atau ke batin, sedangkan ulama itu lebih fokus ke batin tanpa meremehkan zahir. Dalilnya ketika Qarun show of force, ketika dia tampilkan harta-harta dia, Allah sebutkan kejadian hari itu dalam surat Al-Qasas ayat 79. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih, dan Qarun itu keluar di tengah-tengah kaumnya dengan membawa perhiasan-perhiasannya, harta-hartanya. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya, dan berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ahli dunia nih, yang tenggelam dalam dunia. Ya laitalana, duhai, andai saja. Ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Andai kita punya harta sebagaimana yang dimiliki oleh Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Asib. Itu pencapaian yang sangat besar. Lihat. Apa yang difokuskan? Zahir. Harta segala macam. Lalu kita lanjutkan. Wa qala alladziina utul ilma. Dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wailakum, celaka kalian. Bukan begitu pola pikirnya. Itu. Bukan begitu pola pikirnya. Thawabullahi khairun, ganjaran dari Allah itu lebih baik, jauh lebih baik. Liman amana wa amila salihah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkan hal itu kecuali orang-orang yang sabar. Hadirin, dari sini sebagian ulama menjelaskan pola pikir ahli dunia dan ahli ilmu selalu begitu dalam setiap zaman dan masa. Ahli dunia selalu ngelihat zahir, ahli ilmu ngelihat batin, tanpa meremehkan hal-hal baik dari zahir. Tapi cara ngeliatnya begitu. Begitu hadirin. Gitu. Selalu berpikir demikian. Itu salah satu fungsi ilmu gitu. Makanya kan fungsi ilmu itu mengganti perspektif kita hadirin. Mengganti paradigma berpikir kita. Mengganti karakter kita. Yang awalnya orientasi zahir menjadi orientasi batin tanpa meremehkan hal-hal yang positif dan baik dari zahir itu. Tapi itu dulu prioritaskan. Makanya waqala alladziina utul ilma, dan berkata orang-orang yang dikasih ilmu sama Allah, ilmu nafi. Makanya kalau kita ngaji bertahun-tahun ya hadirin, tapi pola pikir kita masih parameternya zahir, harta, kekayaan. Berpikir bahwa kalau hijrah itu harus ambisinya tetap uang dan seterusnya. Maka berarti ilmu kita bukan ilmu yang bermanfaat. Bukan. Orang yang dikasih ilmu yang bermanfaat itu konsepnya selalu begini. Dari dulu sampai sekarang. Ini kan ahli ilmu bukan di masa Nabi SAW. Ini ahli ilmu di masa sebelum Nabi SAW, kan masa Qarun di masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi ahli ilmu dari dulu sampai sekarang ya begitu deh. Caranya berpikir demikian. Selalu yang dikedepankan itu thawabun, gitu. Thawabullahi khair, ganjaran Allah itu lebih besar, pahala itu lebih besar, keberkahan itu lebih dituntut. Selalu berpikir demikian. Makanya cara berpikir ahli ilmu kan selalu out of the box dibanding mayoritas orang. Mayoritas orang berpikir ke kanan, bisa jadi yang dikasih ilmu nafi berpikir ke kiri. Karena batinnya ada di kiri. Atau sebaliknya yang lain berpikir ke kiri, ini berpikir ke kanan. Itu poin.
demikian. Selalu demikian. Ketika mayoritas orang melihat bahwa yang punya duit itu pasti enak, nyaman, segala macam, ahli ilmu justru lihat batin. Ini ujian buat dia. Dia bisa lulus atau enggak. Makanya lihat, orang yang ikhlas itu semakin belajar, semakin menuntut ilmu, semakin gak tertarik sama kepunyaan orang. Karena dia tahu kepunyaan orang itu dari sisi dunia itu semua ujian. Ngapain kita tertarik sama ujian orang? Analogi sederhana. Gitu. Antum waktu SMA, jujur aja nih, suka dengan ujian apa enggak? Hah? Jujur aja. Dari muka-muka antum udah kelihatan. Ini suka-suka ujian semua. Kayak kutu-kutu buku ini, Masya Allah. Siapa di antara antum ketika guru kimia mengumumkan besok kita ujian anak-anak, lalu sambil mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Siapa di antara kita gitu? Enggak ada. Yang ada istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tamat riwayat gua nih. Tamat riwayat gua. Tapi kok pas hidup kok seneng dengan ujian orang itu loh. Senang dengan ujian orang. Kok aneh kita itu hadirin. Gitu. Hari Selasa pagi habis pelajaran pertama dapat kabar bahwa kelas sebelah, kelas 3A ujian. Gitu. Ujian fisika 3A. Habis pelajaran kedua, tuh guru fisika masuk kelas kita. Gitu. Dan ini mendadak, tiba-tiba kita dapat kabar, ya tadi baru ujian fisika tuh. Gimana perasaan kita? Pengen atau enggak? Nah, hadirin. Tiba-tiba pas masuk kelas kita, tuh guru fisika migren. Akhirnya nggak jadi ujian di kelas kita. Siapa yang protes sama guru fisika? Ibu nggak adil. Kalau kelas 3 ujian, kita ujian dong. Itu baru fair, Bu. Gitu. Kita mau ujian, kita mau ujian, kita mau ujian. Ada yang begitu? Gak ada. Yang ada apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. La ba'sa tahur, insyaallah, Bu. Ibu butuh istirahat di rumah, gitu kan. Dengan pulang aja gitu, doa kami menyertai ibu gitu lah. Dan besok jangan dipaksain masuk, Bu. Gitu. Tetangga saya persis kayak ibu sakitnya, dipaksain masuk besoknya meninggal, Bu. Ibu bed rest dulu 1 pekan gitu kan. Padahal meninggal di tangan Allah, gak ada hubungannya sama tuh penyakit. Jadi kita tuh senang ketika kita tuh terbebas dari ujian orang. Kan gitu. Nah, kenapa sekarang kebalik, hadirin? Ini masalah taufik dan ilmu. Masalah taufik dan ilmu. Itu yang perlu kita camkan, hadirin Allah muliakan. Nah itu makanya selalu fokus ke ilmu nafi. Makanya harus kita harus ingetin terus diri kita dan ya diri saya dan antum semua, bahwa jangan sampai gagal menyimpulkan atau gagal paham. Akhirnya fokus sebatas konten, padahal yang harus kita fokuskan adalah selain konten, bagaimana wadah dan hati kita. Kita harus demikian. Makanya salah satu masyaikh kami dulu itu, teman-teman sekalian, kalau masuk kelas itu sebelum masuk ke materi selalu kasih nasihat buat kita, ingetin tentang keikhlasan dan ingetin itu. Selalu setiap sebelum masuk ke kelas selalu nyampaikan itu, dan nggak ada hubungannya sama materi, tentang hati, tentang ketakwaan,
tujuan kita belajar nih apa. Walaupun itu memakan waktu ya gitu loh. Tapi berkah tuh, materinya selesai aja. Terus yang berikutnya sangat berkesan. Dan bukan hanya kesan sebagai experience atau pengalaman, tapi penting tuh. Terasa gitu lah hadirin. Karena seringkali kita nih belajar tapi lupa hakikat dari ilmu. Bahwa al-ilmu itu khasyah, ilmu itu rasa takut kepada Allah. Ilmu itu kerendahan kepada Rabbul Alamin dan lain sebagainya. Jadi itu hadirin, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan bisa melihat yang batin tanpa meremehkan yang zahir. Dan hadits kita pagi ini biidznillah itu tentang itu hadirin. Insyaallah kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi sebelum kita bersama Imam Nawawi, sekali lagi marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Tafadhal. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد متفق عليه. Ya, jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati para ulama kita, guru-guru kita, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, jamaah semua, dimanapun berada, dan semoga Allah berkahi ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau rahimahullahu ta'ala membawakan hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Ketika Abu Musa al-Ash'ari menyampaikan, atau an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu qal, dia berkata, atau beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha la yumli lil-zalimi fa'idha akhadahu lam yuflithu thumma qara. Inna allaha la yumli lil-zalim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menangguhkan hukuman bagi orang-orang yang zalim. Menangguhkan hukuman bagi orang-orang yang zalim. Fa'idha akhadahu lam yuflithu. Maka jika Allah ambil dia, hukum dia, siksa dia, lam yuflithu, gak ada satupun yang bisa menghindar dari siksa tersebut. Gak bisa. Gak bisa. Semua tunduk.
semua harus nerima. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah dalam surat Hud ayat 102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Rabbmu jika ia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim tersebut. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dan sangat keras. Itu hadirin, sangat pedih dan sangat keras. Hadirin yang semoga Allah muliakan, hadis yang sederhana, hadis yang simple, dan syarat akan makna, dan penting untuk kita renungkan, penting untuk kita camkan. Jamaah yang Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Allah menangguhkan hukuman bagi orang yang zalim. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, salah satu ulama, sesungguhnya Allah menangguhkan, mendelay, menunda, wa yuakhir wa yutilu lahu muddah, diakhirkan dan Allah perpanjang durasi buat dia. Jadi Allah, salah satu sunnatullah itu begitu hadirin. Jadi ada yang zalim itu nggak langsung diambil, tapi ditangguhkan, ditangguhkan. Jadi nggak usah heran jika ada orang yang zalim itu kok bisa santai-santai gitu loh. Karena ditangguhkan. Dan bisa diazab di dunia langsung secara zahir gitu, seperti umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh, dan kasus banyak hadirin. Gak selesai kita bahasnya. Atau emang dibiarkan sampai nanti di hari kiamat. Makanya masih ingat surat Ibrahim, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Surat Ibrahim ayat 42. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Wahai Muhammad, engkau jangan sekali-kali berpikir bahwa Allah itu lalai, Allah itu enggak ngeh, Allah itu luput dari perbuatan orang-orang yang zalim. Jangan pernah berpikir demikian. Jangan pernah berpikir bahwa Allah itu enggak lihat, Allah itu lupa, Allah itu lalai, Allah itu membiarkan orang-orang zalim itu bertindak, bersikap, nyakitin orang, zolimin orang. Jangan pernah berpikir Allah itu lalai terhadap mereka. Enggak. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan pernah lalai. Dan sebagaimana dengan kita, jangan pernah kita berpikir ketika kita zolim, kita khianati orang, bahkan seringkali yang kita khianati orang-orang terdekat kita khianati istri kita khianati suami kita khianati anak-anak kita. Lalu misal pas berkhianat hari malam Ahad gitu atau malam Senin, terus kayaknya seminggu ini fine-fine aja deh. Enggak, ketahuan enggak? Enggak. Gimana istri di rumah curiga enggak? Enggak. Bini gue enggak curiga di rumah. Jangan berpikir aman-aman aja. Gimana kemarin pas suami pulang, curiga enggak? Enggak, alhamdulillah suami gue enggak curiga. Laki gue begitu deh, pokoknya yang penting
rumah bersih dan seterusnya, udah dia aman. Dia nggak tahu apa yang terjadi ketika dia dinas kemarin. Jangan berpikir Allah lalai. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah berpikir demikian. Jangan pernah berpikir demikian. Karena kenyataannya nggak demikian. Kenyataannya tidak demikian, hadirin. Karena kenyataannya innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Itu bukan dilalaikan, bukan dibiarkan, bukan ada yang miss atau ada yang luput, tetapi Allah tunda di hari di mana mata-mata itu terbelalak. Hari kiamat. Itu ditunda. Itu ditunda. Seperti hadis ini, hadirin. Seperti hadis ini. Seperti hadis ini. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah menunda hukuman bagi orang yang zalim. Fa'idha akhwadahu lam yuflithu. Dan kalau Allah ambil, gak ada yang bisa tolak, gak ada yang bisa lari, gak ada yang bisa ngumpet, gak ada yang bisa berlindung, gak ada yang bisa minta pertolongan. Tapi seringkali gak langsung. Seringkali gak langsung. Nah dari sini kita kembali ke pembahasan kita di muqaddimah. Ini yang membedakan orang yang mendapatkan ilmu nafi' dengan ahli dunia. Ahli dunia begitu melihat orang zalim, tergantung nih posisinya sebagai apa. Kalau posisinya sebagai orang yang zalim, dia pikir ketika semuanya bisa dikondisikan aman. Dipikir ketika H+1 nggak ada kejadian apapun berarti dia aman. Dia pikir ketika tidak ada kejadian apapun, tidak ada respon apapun di seminggu ke depan atau H+2, H+3, H+4, H+5 dari perbuatannya berarti itu aman. Dia berpikir ketika 1 tahun nggak ada yang ngangkat berarti itu aman. Enggak. Itu tadi dia pikir aman. Jadi dia santai aja segala macam. Santai aja. Padahal itu gak aman sama sekali. Karena dia ngeliat zohir. Ngeliat zohir. Zohirnya aman. Padahal enggak. Adapun orang yang punya ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi, oh enggak. Enggak sama sekali. Kenapa? Allah berfirman dalam surat Ibrahim 42. Wala tasabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Nabi SAW bersabda, innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah memang begitu. Salah satu cara Allah, salah satu fi'lun min af'alillah, salah satu perbuatan Allah adalah Allah itu menangguhkan, bukan membiarkan, menangguhkan. Berbeda antara menangguhkan dan membiarkan. Allah nggak lalai, jelas. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah maha melihatnya. Jadi ini nggak dibiarkan. Dan hal ini bukan hal yang sulit, ribet, dan membuat daya kita berkerut untuk memahaminya. Antum simpel aja. Allah itu al-alimul khabir, yang maha mengetahui, baik yang global maupun yang detail. Al-alimul khabir. Jangankan Allah, hadirin, manusia aja dengan ilmu manusia, dengan teknologi semaju sekarang, itu dengan mudah mengangkat kasus yang 20 tahun yang lalu, kasus 15 tahun yang lalu, kasus 25 tahun yang lalu bisa jadi. Yang pelakunya pikir dia aman. Ya kan? Pokoknya pikir aman, oh nggak kejadian aman nih, kejadian aman. Begitu dia ada sesuatu 20 tahun kemudian, kalau Anda maju saya buka kartu Anda 15 tahun yang lalu. Kalau Anda bermanuver seperti ini, kita akan buka kartu Anda 20 tahun yang lalu. Oke. Saya nggak melakukan tindakan apa-apa. Hal simpel hadir hari ini.
dilakukan oleh makhluk yang kata Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Manusia kan gak dikasih ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Bagaimana dengan al-alimul khabir? Kok bisa manusia berpikir itu? Apakah Allah lebih sedikit ilmunya dibanding manusia? Manusia bisa. Makanya kan bahasa sekarang, rekam jejak digital gak bisa dihapus dalam tanda kutip. Gak bisa. Anda bicara di sosial media, berarti Anda tersandra dengan apa yang Anda katakan. Begitu ada sesuatu bisa diangkat. Itu manusia dengan ilmunya. Mungkinkah Allah nggak bisa seperti itu? Kalau Allah nggak mungkin lah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah mencakup semuanya. Di akhir-akhir surat At-Talaq. At-Talaq ayat berapa? 11. Ilmu Allah mencakup semuanya, hadirin. Bukan dibiarkan, ditangguhkan. Ditangguhkan. Ketika kita ngambil uang orang, terus nggak ada, itu bukan dibiarkan. Ketika kita zolimin orang, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmu Allah mencakup semua. Ayat 12 ya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, ayat 12. At-Talaq. Allah tahu, ditangguhkan aja. Ditangguhkan. Hadirin yang Allah muliakan. Makanya pelajaran penting dijelaskan para ulama, fa'alal insani zalim alla yaghtarra bi nafsihi wala bi imla'illahi lahu. Maka pesan bagi orang-orang yang zalim, jangan pernah terkecoh dan tertipu dengan zohir kalian yang gak diapa-apain. Jangan terkecoh dengan pattern ini. Bi'imla ilahilah. Ketika Allah tangguhkan dia. Jangan terkecoh. Dia merasa aman. Begitu terkecoh, kata para ulama, fa inna dzalika musibatun fawqa musibatihi. Itu musibah yang lebih besar daripada dosanya tersebut. Itu lebih besar, lebih fatal. Jadi ketika kita melakukan kezoliman, lalu kita berpikir kayaknya gue baik-baik aja deh, santai, nggak ada yang tahu gitu. Suami gue nggak tahu, atau istri gue nggak tahu, atau anak-anak nggak tahu, kalau rumah tangga, atau orang tua gue nggak tahu, orang tua gue pikir gue kuliah baik, apa anak musola, anak masjid gitu loh. Padahal gue tuh ke musola pas mata-mata kuliah sulit doang. Itu pun bukan buat sholat duha, tapi buat cabut dari kelas, kan begitu biasanya ya. Nah, tapi orang tua gue pikir gue tuh rajin, bukan hanya aktif di kelas, tapi juga aktif di musola kampus. Itu lebih fatal daripada maksiat dan zolim itu sendiri. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan kezoliman, lalu langsung ditegur sama Allah, langsung dihukum sama Allah, maka justru itu momentum dia untuk sadar, nyesel, kapok, dan meninggalkan kezoliman tersebut. Tapi kalau diulur, ditangguhkan, justru sebaliknya, dia merasa lebih percaya diri untuk bermaksiat. Lebih percaya diri untuk melakukan kezoliman. Kan gitu kan. Awalnya deg-degan, gemeter. Gimana, ketahuan gak? Enggak tuh. Oh enggak ya. Ternyata gue bisa juga ya. Bisa zolim gitu loh. Gak ketahuan. Coba lagi. Percobaan kedua, perasaan deg-degannya bertambah atau sedikit berkurang? Berkurang. Kok tahu? Nah ini.
tersangka, jebakan Batman. Enggak, teman saya Pak Ustadz, ya apa-apalah. Itu sih kejiwaan kan begitu. Apa ketakutan grogi itu berkurang, coba lagi, berkurang, coba lagi, berkurang lagi, iya kan? Ingat kan dulu waktu bolos, jangan ngangguk, diam aja dia, jangan ngangguk, perbuatan udah ditutup sama Allah. Ingatnya dalam hati aja. Pertama kali bolos deg-degan kan, udah deg-degan. Aku mau ngaku aja sama guru BPBK deh, aku mau nyesel deh, gitu. Ternyata gak ketahuan loh. Besoknya gak dipanggil sama guru BPBK gitu. Coba lagi bolos. Ternyata terus dapat tips baru lagi yang lebih aman. Terus gitu loh. Terus santai. Sampai awalnya bolos loncat tembok belakang sampai di level bolos keluar dari pintu gerbang depan gitu. Udahlah kita sama-sama tahu kan begitu. Itu keahlian dan keluarnya santai, tenang gitu. Awalnya ngumpet-ngumpet, itu bahaya loh. Itu bahayanya ditangguhkan itu loh. Makanya musibah di atas musibah. Itu seringkali lebih fatal daripada maksiat itu sendiri. Karena kalau, coba bayangkan, kalau misalnya pertama kali bolos, ketangkep, lalu dipajang di seantero sekolah, gitu, dan dilihat seluruhnya, termasuk dilihat wanita halus yang lantum lagi taksir, selesai tobatan nasuha udah, gitu loh. Tapi jangan karena wanita, gak bagus gitu. Nyesel, malu, merah, udah nyesel, Masya Allah gitu. Terus nggak berhenti sampai di situ, guru BP-nya panggil ayah kita, anak bapak bolos ya, di rumah ditegur, uang belanjaan di-cut gitu loh. Udah nggak ada, gue nggak kapok. Jadi sebelum jago udah kapok, enak. Sebelum jago, sebelum expert gitu ya, udah kapok, udah nggak berani macam-macam, duduk baik, udah mau jadi anak pengajian aja deh, Bismillah gitu, udah gitu. Karena langsung ketangkap, langsung ketahuan. Itu poin. Dan mungkin ada di antara kita ngalamin itu. Baru nyoba misalnya ngisep selinting langsung ketangkap, udah nggak berani setelah itu. Tobat. Udah deh. Udah nggak berani lagi deh. Udah, besok bawa musaf dah. Itu bahaya loh. Tapi kan manusia itu tadi. Dipikir itu bagus, aman, itu bahaya. Itu bahaya. Kalau pertama kali chat misalnya dengan wanita lain langsung ketahuan segala macam gitu. Udah nggak macam-macam. Kenapa bisa terjadi check in dan zina? Karena kan pas chat pertama nggak ketahuan, chat kedua nggak ketahuan, chat ketiga nggak ketahuan kayak dibiarkan aman segala macam, istri nggak tahu atau suami nggak tahu, anak-anak nggak tahu, apalagi mertua. Terjadilah apa yang terjadi. Iya gak sih hadirin? Jawab gak ya gitu ya. Kalau jawab jadi tersangka lagi. Ya seperti itulah. Jadi seperti itu. Jadi begitulah. Makanya zaman sekarang. Kalau misalnya dulu kita pernah melakukan sesuatu terus ketahuan dan seterusnya. Jangan suudzon. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkan kita. Karena kalau bebas akan timbul rasa aman, kepercayaan diri untuk membuat zalim. Karena semua hal-hal besar dari hal-hal kecil yang dilakukan secara baik. Akhirnya gitu. Kan begitu. Kan begitu hadirin. Ada ikhwan KW misalnya, oknum KW nih. KW 1 super misalnya. Terus ganggu akhwat yang sudah bersuami. Begitu dia ganggu, akhwatnya kasih tahu suaminya, besoknya dikepung rumahnya tuh sama teman-teman si suami tersebut. Kira-kira berani macam-macam lagi nggak? Udah nggak ada, gue nyerah deh udah. Gak ada. Gue nggak mau ganggu istri orang deh. Gitu. Gue mau ganggu yang single aja deh. Begitu ganggu yang single,
dikasih tau bapaknya sekarang, dikepung sama bapaknya, gitu. Gue nggak mau, akhirnya udah deh gue kapok deh. Tapi memang dasar setannya bandel. Udah gue mau cari yang single yatim piatu aja deh, gitu loh. Terus gitu, setan kan gitu pinter. Harus ganggu lah yang single yatim piatu. Ternyata kakaknya preman hadirin. Oh, kalaupun kakak ada yang ganggu aku dikepung gitu loh. Udah kapok gitu loh. Udah pokoknya mau ganggu single yang anak tunggal, yatim piatu. Terus kan, tapi menurun. Akhirnya udah jerah selesai udah. Itu tuh ditolong sama Allah. Tapi seringkali kita itu nggak sadar karena kebodohan. Dzuluman jahula kan manusia itu hadirin. Makanya pelajaran la yaghtar, jangan tertipu. Itu bahaya. Karena begitu kita tertipu dengan kenyataan ini, idza umliya lahu waqtasaba athaman aw izdada dhulma izdadat uqubatuhu wal i'adzu billahi fayu'khadh ala ghurrah. Karena kalau kita tertipu maka kita akan merasa aman dalam berdosa, terus berdosa, melakukan kezaliman dan stadiumnya akan naik terus. Akhirnya hukuman kita semakin parah di sisi Allah. Dan begitu Allah hukum, nggak ada yang bisa ngeles. Nggak ada yang bisa ngeles hadirin. Nggak ada yang bisa ngeles. Itu yang perlu kita tanamkan. Itu dari sisi yang zalim, hati-hati masalah ini. Hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah. Dari sisi yang terzolimi, ketika seseorang berada di posisi terzolimi, maka jangan berpikir dia sendirian, enggak. Jangan berpikir Allah biarkan seseorang menzolimi dia, enggak. Jangan berpikir Allah diam ketika dia direndahkan, ketika dia disakiti, ketika dia dizolimi, enggak. Innama yuakhiruhum liyaumin, yang dilakukan adalah Allah tunda, Allah akhirkan. Tashkhawsu fihil absar, ke hari kiamat atau nanti, bisa jadi nanti di dunia, tapi nanti Allah nggak akan diamkan. Antum nggak sendiri, anda nggak sendiri, kamu nggak sendirian, ada Allah tabaraka wa taala dan Allah ngelihat. Allah nggak, walaupun kita nggak tahu siapa yang zolimi kita, ada banyak dari kita nggak tahu siapa yang zolimin saya, siapa yang ganggu saya, siapa yang kirim WA kepada saya seperti ini? Siapa yang ini? Kita nggak, tapi Allah tahu. Dan Allah nggak diam. Allah nggak biarkan. Itu harus kita yakini. Nggak akan Allah biarkan. Tapi Allah tangguhkan. Allah tangguhkan. Dan kalau dia nggak berubah, biar sakitnya lebih parah hadirin. Lihat bagaimana, jangan lihat zohirnya. Tadi pembahasan kita mukadimah, jangan lihat zohir. Zohir mungkin kita atau dia itu kayaknya sendirian. Zohirnya mungkin terlihat tersendirian. Zohirnya mungkin dia nggak berdaya. Zohirnya mungkin nggak ada yang nolong dia. Oh enggak, ada Rabbul Alamin. Ada Al-Qayyul Matin. Ada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Lalu yang terakhir, hadirin Allah muliakan, Al-Hasan Al-Basri pernah menyampaikan bahwa al-mu'min ya'malu bi ta'at wa huwa mushfiqun wajilun, wal fajir ya'malu bil ma'asi wa huwa amin. Mukmin itu senantiasa melakukan ketaatan. Dan pada saat dia melakukan ketaatan, ia khawatir dan ia takut. Sedangkan orang fasik, orang fajir itu melakukan kemaksiatan dan kezaliman. Dan pada saat dia melakukan kezaliman dan kemaksiatan itu dia merasa aman.
Coba kita bercermin kita di pihak yang mana hadirin. Itu kata Hasan al-Basri. Karena mukmin itu tahu bahwa ketika dia baik-baik saja, kayaknya aman, itu bukan berarti zohir ini bukan berarti 100% Allah ridho sama dia, belum tentu. Bisa jadi ini penangguhan. Maka dia khawatir. Dan dia akan evaluasi diri dia, muhasabah, introspeksi. Khawatir dia. Dan khawatir dia itu berjalan beriring dengan rasa harapnya kepada Allah. Adapun orang fajir enggak, merasa aman aja, tenang, udah gue beresin, tenang, aman, tenang. Kalau kita punya pola pikir, enggak aman kok, enggak, sekarang jangan-jangan kita fasik hadirin. Jangan-jangan kita fajir. Karena orang beriman enggak demikian. Orang beriman itu khawatir. Tapi bukan paranoid, bukan. Karena porsi dan takaran kekhawatirannya tepat. Pas gitu loh. Proporsional. Tapi dia khawatir, jangan-jangan saya zolim. Karena siapa kita di antara kita nggak zolim hadirin? Siapa di antara kita yang nggak zolim? Kita berinteraksi sama orang. Gitu. Misalnya saya bicara setiap hari, siapa yang bisa menjaga ucapannya setiap hari hadirin sekalian? Pastilah ada yang salah, ada yang keliru dan seterusnya. Dan Allah kan tahu itu. Kita berinteraksi dengan istri kita, dengan suami kita setiap hari. Siapa di antara kita nggak zolim? Sama anak-anak. Siapa di antara kita yang benar-benar menunaikan 100% hak anak-anaknya? Oke, tahajudnya oke nih. Tahajudnya bagus. Alhamdulillah aku tahajudnya 1 jam, 1,5 jam setiap malam. Oke, tahajud nggak ada masalah. Anak dididik nggak tuh? Oke, kalau anak aman, istri dididik nggak? Oke, kalau istri aman, orang tua gimana orang tua? Siapa di antara kita nggak zalim hadirin? Makanya langsung segera istighfar, taubat kepada Allah. Dan jangan pernah merasa aman. Dan semua nggak ada apa-apa. Itu semua kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bisa jadi Allah tangguhkan. Dan itu kesempatan orang-orang beriman untuk bertaubat. Bukan tertipu. Makanya jangan tertipu. Ini kesempatan. Bisa ketika kita melakukan kekhilafan, blunder, Allah nggak langsung hukum kita. Itu Allah tutup aurat kita. Sebagaimana kalau Allah langsung hukum, itu pertolongan Allah juga. Kalau Allah belum ini, bagi orang-orang mereka melihat penangguhan ini itu adalah kesempatan kita bertobat tanpa harus aib kita digetai oleh orang. Atau merasakan sakit dulu. Makanya segera tobat. Jangan sampai hukuman itu datang. Kalau ada kesempatan, kalau enggak. Kalau ada kesempatan, kalau dihukum sendirian, kalau di depan orang, semua orang tahu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Orang beriman itu selalu mengintrospeksi dirinya dan mengintrospeksi dirinya. Karena dia tahu kalau Allah hukum gak ada yang bisa menghindar. Jadi sekali lagi tidak ada orang zalim itu yang aman dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Hati-hati. Dan sebelum kita tutup, coba renungkan juga, ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam surat Hud ayat 113 Allah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min ula thumma la tunsarun." Wa ma lakum min dunillah min awliya thumma la tunsarun. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu. Janganlah kalian cenderung bersama orang-orang zalim. Kata Ibnu Abbas, wa la tamilu ilal ladzina zalamu wa la tasta'inu bihim. Dan jangan kalian itu merapat kepada orang-orang zalim. Jangan. Jangan. Fatamassakumun nar, nanti kalian tersentuh api neraka, dibakar sama Allah. Wa ma lakum min dunillahi min awliya. Karena kalian gak punya penolong selain Allah. Tsumma la tunsurun. Kalian juga gak ditolong. Jadi gini maksudnya,
Ada banyak orang merapat kepada orang zalim karena terkesan kuat. Kata Allah jangan. Kalaupun mereka hari ini nggak diapa-apain, itu bukan karena mereka kuat, itu ditangguhkan. Dan kalau mereka terus, berarti mereka termasuk orang-orang yang tertipu dengan penangguhan tersebut. Bukan yang sadar dan bersyukur lalu bertobat, tapi tertipu. Nah kalau Anda merapat sama mereka, berarti Anda merapat dengan ke orang-orang yang ditangguhkan dan tertipu dengan kondisi tersebut. Maka kalau itu dilanjutkan, maka itu akan membawa ke api neraka jahanam. Itu poinnya. Kan kadang-kadang suka gitu. Orang tuh udah dah aku sama yang ini aja. Kenapa? Kayaknya lebih kuat nih. Dan jarang orang mau sama orang-orang yang benar. Karena lemah seringkali. Karena orang yang benar itu misalnya minoritas, sedikit, kecil, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu keliru. Jangan gabung sama orang-orang zalim kata Allah. Wala tarkanu ila ladzina dzalamu. Jangan ke sana. Karena ini ditangguhkan. Makanya itu tadi kita seyakin apa memahami konsep ini bahwa Allah tidak akan membiarkan, tapi Allah menangguhkan. Dan itu kesempatan seseorang untuk taubat. Dan jangan tertipu. Kalau tertipu jika Allah hukum, gak ada yang bisa menolak. Dan kalau itu kejadian di akhirat selesai hadirin. Ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khair, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Semoga Allah kasih taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Hakikat ibadah adalah doa. Qadarullah saya menikah sudah lebih dari 20 tahun dan belum dikarunia anak. Doa yang saya panjatkan setiap hari adalah Rabbi habli minas solihin. Sampai saat ini saya sudah pramonopause yang secara medis sudah tidak mungkin lagi punya keturunan atau anak. Apakah doa saya keliru Ustaz? Meminta sesuatu yang tidak mungkin lagi menurut hitungan manusia. Jazakallahu khairan Ustadz atas pertanyaannya. Wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, jawabannya adalah al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Dan baik dikasih anak atau nggak dikasih anak. Dan tugas kita berusaha. Tapi tetap proporsional gitu hadirin. Allah paling tahu yang terbaik. Dan anak itu ujian. Anak itu ujian. Innama amwalukum auladukum fitnah dalam surat At-Taghabun. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Dan jadi proporsional. Tugas kita berusaha minta anak yang soleh, tapi kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang Allah muliakan, kondisi secara medis nggak bisa punya anak itu bukan halangan bagi Allah. Saya mau tanya, teori medis mana yang bisa menjelaskan lahirnya Nabi Isa hadirin? Itu teorinya apa tuh? Jadi jangankan monopause punya suami, ini Maryam nggak punya suami. Lihat Nabi Zakaria. Dalam surat Maryam, qala rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqira. Wahai Rabbku, kata, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan istriku udah gak bisa punya anak lagi, aqir. Waqad balagtu minal kibari itiya, dan aku udah tua gitu loh.
Tapi Allah kasih. Allah kasih Yahya. Gitu loh. Makanya ayat sebelumnya apa? Ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Dikasih. Itu yang suami udah tua, yang istri udah nggak mungkin punya anak, dikasih anak dan nggak tanggung-tanggung. Yahya nama anaknya. Nabi. Jadi semua bisa. Yakin sama Allah SWT. Tapi yakin diijabah. Yakin diijabah. Tapi belum tentu diijabah dengan anak. Karena kita tahu kan 3. Allah kasih di dunia, atau Allah tunda nanti di akhirat, atau Allah palingkan keburukan yang senilai dengan permintaan kita. Itu kita harus yakin demikian. Terus doa. Allah Ta'ala misalnya. Saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah habis. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal